Bu Suci, apa kabar? Luar biasa. Waduh, sehat-sehat nih ya. Iya, Pak. Saya tuh senang ya Oke. kalau Bu Suci punya biasanya Apa itu? apa sih, ada kata-kata mutiaranya. Gitu. Pagi-pagi pergi ke toko murni. Selamat pagi kepada sahabat Mentari. Wow, luar biasa. Oke. Terima kasih Bu Suci, kita boleh hadir di sini. Iya, Saya pengen saya juga dengar nih terima pengalaman kasih. sukacitanya Bu Suci nih, dari Bu Suci kecil ya, artinya mengenal Kristus ya, mengenal Kristus, Iya. bekerja dan menjadi pelayan Tuhan. Bu Suci bisa cerita enggak? Seperti apa? Tentunya dari kecil memang saya sudah merasakan jadi anaknya orang Kristen, dan bapak ibu saya juga aktivis dulu di GKJ, tapi setelah beliau merasakan di GPIB, ternyata beliau mengatakan bahwa di GPIB lebih membutuhkan pelayanan kita, karena ibu saya juga perawat, bapak juga organis, jadi beliau juga membaktikan dirinya menjadi majelis dan menjadi organis. Nah, ini ditanamkan sejak kecil kepada saya, jadi saya juga mengikuti jejak ibu saya gitu. Sebelum saya menjadi majelis, memang saya jarang ke gereja karena kesibukan kerja, dan juga anak saya 4 masih kecil-kecil, dan itu juga tidak luput dari pengamatan dari gereja, dan saya juga sering dikunjungi oleh ibu-ibu PKPW waktu itu, tapi karena kesibukan di rumah, kesibukan kerja, tapi saya sering juga mengikuti paduan suara di PW, dan suka juga kalau ada lomba-lomba itu saya juga ikut, maupun ke Jakarta maupun kemana-mana, ke Semarang juga ikut. Jadi orang tua saya memang menanamkan itu dari kecil, dan juga saya ikut sekolah minggu, CD, katekisasi CD, dan saya juga ikut pindah ke GPIB. Ternyata memang di sana jemaatnya masih sedikit gitu. Tahun berapa Bu Suci? Saya pindah sana tahun 70. Tahun 70. Iya. Oh, lama sekali. Jadi menikah juga di Saya baru lahir 70. Iya, menikah juga di GPIB gitu. Jadi waktu itu Pak Pendeta Teri, seiring berjalannya waktu ya itu orang tua saya jadi majelis, jadi organis. Ibu saya mendirikan tim kedukaan itu karena dulu melihat ada Mbak Teli itu, Teli Supangat, yang yang keseripaan itu kemana-mana bingung gitu. Jadi ibu saya terbersit keinginan untuk mendirikan tim kedukaan. Jadi kami melatih jemaat itu untuk memandikan jenazah. Itu saya ambil dari Bethesda, teman-teman saya perawat, karena saya juga kerja di Bethesda. Oh, dulu perawat ya, Bu Suci? Iya, perawat ya. Iya, oh, berarti iya. Terus berarti nyambung ya dengan ada memandikan jenazah. Iya, jadi ibu pelatihan, saya ya di situ, jadi saya juga terpanggil untuk melayani juga di kami mengadakan itu untuk waktu itu di pusat rehabilitasi itu di Pakem itu, ya Pak Kak Ben mungkin juga tahu. Yeah. Kita mengadakan pelatihan memandikan jenazah. Jadi sesudah ibu saya tidak ada, saya juga mengadakan di sana untuk melatih para jemaat memandikan jenazah. Itu jangan takut, karena itu suatu pelayanan yang mulia. Jadi untuk ini saya juga bersyukur
karena saya sudah seiring berjalannya waktu usia saya lanjut, jadi saya juga untuk mengkader teman-teman yang lain, jadi mereka biar tahu seluk-beluk. Saya tuh dulu sama Busung sama Pak Pangat itu, kalau ada yang meninggal, biarpun jam berapa, setengah 12 malam, setengah 1 malam, saya diantar oleh suami saya untuk memandikan jenazah, baik di rumah sakit maupun di rumah jemaat. Itu karena ada panggilan kayaknya tuh ya, bukan suara hati saya sendiri, tapi Tuhan yang menuntun saya. Maupun pada waktu saya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi majelis, itu siang-siang pulang dari gereja, saya tuh enggak tahu, tiba-tiba Mbak Wanti sama Bu Pendeta Eti dari Timu itu datang ke rumah saya. Terus suami saya bilang gini, saya bilang, loh kok ada Bu Pendeta kesini ya? Saya bilang gitu. Kesini ya Pak. Saya pulang dari gereja juga. Oh, itu mungkin Mama mau jadi majelis katanya. Suami saya tuh bilang gitu. Ah, enggak mungkin saya kok jadi majelis. Tapi benar, Bu Eti itu datang untuk memberitahu saya, nama saya tuh masuk di ranking nomor 3 di daerah sini, Laharo Kononia waktu itu wilayah 3. Jadi di Laharo itu saya ranking 3. Kebetulan yang 1, 2 itu tidak bersedia. Nah, saya pada waktu itu juga bergumul karena saya nggak tahu. Tapi saya tuh sebetulnya sebelumnya saya melihat Busung, melihat majelis-majelis di depan altar itu, saya tuh kagum dengan mereka. Iya, menarik sekali nih cerita Bu Suci. Artinya apa sih yang membuat kagum? Tadi Bu Suci bilang kagum dengan salah seorang majelis. Apa sih yang membuat Bu Suci kagum? Iya, saya tuh kagumnya tuh mereka mendarma baktikan dirinya untuk melayani Tuhan di gereja itu, dan saya tuh batin saya tuh saya bisa ya jadi majelis, syaratnya apa sih gitu. Di hati kecil saya tuh, saya sudah kalau ke gereja itu melihat mereka tuh ada keinginan, loh kok tiba-tiba Bu Pendeta ke rumah saya. Makanya saya tuh ya antara senang dan bergumul karena belum tahu. Setahu saya kalau majelis tuh rapat SMJ itu sampai malam jam 1, jam 2. Nah itu apa saya bisa melayani juga jemaat yang mana tidak sedikit orangnya, dan bukan daerahnya lain-lain, daerahnya saya orang Jawa, mereka kebanyakan orang luar Jawa. Tapi ya saya mohon tuntunan Tuhan karena saya pantang menolak, karena saya percaya pada Tuhan bahwa Tuhan akan menjaga saya dan saya akan disertai, dilindungi oleh Tuhan. Dan sampai umur 70 lebih saya masih bisa melayani untuk Tuhan. Puji Tuhan lah, saya nggak bisa menolak kalau ada tawaran dari gereja gitu untuk menjadi, yang ini juga di PKLU juga Pak Pendeta Bu Suci jadi ketua. Kalau jadi ketua kayaknya saya enggak mampu Pak, saya bilang gitu. Ya sudah, jadi
sekretaris. Ya, saya coba, mungkin saya bisa, karena ini juga saya belum pernah, walaupun saya jadi korsek itu lama, tapi karena ini bidang yang baru, jadi masih meraba-raba juga. Iya, Seperti itu, Bu Pak Suci, Ben. berarti Bu Suci masuk di kemajelisan ini tahun 90 ya, atau tahun berapa? 96 70. Usia 70 ya. Oh, usia 72. Sekarang 72. Sekarang 73. Sekarang Kan, 73. Baik, baik. tahun yang lalu 72 itu saya sudah berhenti ya, bulan November apa Oke. ya. Iya, Ibu Suci, dari cerita tadi pasti Bu Suci ada suka dukanya ya, baik itu dari, ya kalau di rumah sakit saya pikir itu sudah paham ya. Iya. Tapi suka duka sebagai pelayan, Sebagai pelayan. sebagai diaken, penatua, atau ada yang mau disampaikan? Kira-kira apa, Bu? Ya, sukanya itu, terima kasih Pak Ben, pertanyaannya itu memang sukanya itu ya banyak ya, karena teman-teman kita jadi banyak dan lagi akrab di gereja, di kalau ketemu di jalan juga mereka juga akrab, juga karena ada keterikatan dengan ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang lain, bisa sendagurau untuk cerita masing-masing kita, bagaimana anak-anak, bagaimana kita di rumah, masak opo, sekarang masak opo, besok masak opo, kan gitu. Nah, kegiatan yang seperti ini saya rasa kalau di sana kita bisa ketawa-ketawa gitu. Mungkin di rumah nggak ada temen, hanya suami, ya kadang menjengkelkan. Tapi kalau dukanya juga ada, karena saya sebagai korsek harus mencari tempat ibadah. Nah itu karena jemaat saya nggak banyak, jadi kadang saya juga memberikan motivasi kepada mereka bahwa ini paling 1 bulan sekali, nggak tiap hari. Terus akhirnya mereka juga mau, karena berpindah-pindah tiap hari Rebo kan, dari tempat tuh berpindah-pindah. Jadi keakraban kita untuk jemaat yang kecil itu dengan satu dengan yang lain tuh sepertinya tuh jadi saling mengenal lebih lanjut, lebih dalam gitu. Kita kan nggak hanya ketemu hari Rebo, hari Selasa juga ketemu, hari Kamis lebih-lebih gitu. Untuk ini saya akan merasakan itu sebagai damai gitu, di dalam hati itu damai, dan juga kemana saya pergi, saya yakin bahwa Tuhan akan menyertai saya, seperti yang tertulis di dalam Mazmur 121 ayatnya yang ke-8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi mungkin bisa dimengerti bahwa kemanapun saya pergi, Tuhan akan menjaga saya. Jadi saya tidak perlu takut, maupun teman-teman yang sekarang menjadi majelis ataupun yang belum menjadi majelis, Tuhan pasti akan menuntun kita. Walaupun dulu saya juga bekerja, saya juga punya anak banyak, ekonomi pas-pasan, tapi Tuhan juga bukan, kan dibilang bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi untuk pilihan Tuhan tuh gimana sih, kok mau menolak gitu. Saya tidak ada kata-kata nggak mau, karena saya
dibimbing oleh Tuhan dan juga pengertian saya itu Tuhan yang mau. Juga di doa pagi tadinya saya juga merasa bahwa pagi-pagi saya takut ya Tuhan kalau harus ke sana, tapi Tuhan memampukan saya. Kalau jam 4 itu alarm saya sudah bunyi dan Tuhan membangunkan saya untuk pergi ke doa pagi. Itu yang membuat saya continue. Ya kadang memang dari kemanusiaan saya kadang tidak mau, tapi karena Tuhan yang selalu menjaga saya. Ya, jadi saya yakin dan percaya. Dan juga kepada teman-teman yang mau menjadi majelis, Tuhan pasti tidak salah untuk memilih kita semua. Terbukti saya dari dulu tahun 96 sampai selesainya karena usia itu ya mungkin kendala itu ada, tapi tidak banyak lah, bukan terus membuat fatal saya diberhentikan atau bagaimana. Tidak menemui peristiwa yang fatal untuk menghalangi pelayanan saya di gereja. Juga untuk pekerjaan saya juga saya sampai pensiun 35 tahun saya bekerja juga di gereja, 25 tahun melayani. Ini tidak menjadi kendala di dalam kehidupan saya, sehingga sampai saat ini usia saya yang sudah kepala 7, bukan saya yang bersemangat, tapi kayaknya Tuhan masih memilih saya. Saya sudah alami ini karena niat saya itu nggak ada, tapi Tuhan yang membangkitkan niat saya itu untuk melayani terus, dan tidak ada kata tidak mau, harus mau. Karena kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Itu sabda Tuhan. Karena kita mungkin kadang merasa tidak mampu, merasa tidak bisa. Tapi kalau Tuhan sudah memilih kita, siapa yang bisa melawan gitu. Tuhan pasti akan memberikan kepada kita satu semangat, dan ini yang menjadikan saya semangat di dalam melayani sampai saat ini. Dan akhirnya pantun lama burung irian burung cendrawasih cukup sekian, dan terima kasih sahabat Mentari.